this is amazing to watch. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 detail kecil yang menakjubkan di Avatar The Last Airbender. Hey, look at these weird lion turtle things. That's what Sokka's talking about. You have a good eye. Understanding others, the other elements, and the other nations will help you become whole. Untuk daftar ini, kita akan melihat detail kecil yang meningkatkan kecemerlangan Avatar The Last Airbender. Karakter Avatar mana yang menjadi favorit kamu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Sokka, Suki, dan The Moon. It's a beautiful moon. Yeah, it really is. Sokka memiliki dua ikatan cinta di Avatar, Putri Yue dan Suki. Sementara Sokka memiliki chemistry yang baik dengan keduanya, cinta pertama Sokka adalah Yue, seorang putri yang mengorbankan dirinya untuk melindungi suku air utara dengan memberikan kekuatan hidupnya kepada roh bulan. Di season 2, Sokka dan Suki bersatu kembali dan mulai akrab. Namun Sokka menahan diri untuk tidak mencium Suki ketika kebetulan ada bulan di latar belakang. I can't. I'm sorry. No, you shouldn't be. Sokka tidak menyebut Yue dengan nama, tapi menggabungkan bulan dengan Yue. Jelas bahwa Sokka merasa itu tidak benar. It's so hard to lose someone you care about. Something happened at the North Pole and I couldn't protect someone. I don't want anything like that to ever happen again. Nomor 9, kalung pertunangan Katara dan pengganti Aang. Aang dan Katara tidak akan menjadi pasangan sampai beberapa menit terakhir Avatar The Last Airbender. Tapi musim pertama memberikan petunjuk besar bahwa mereka akan berbagi masa depan. I see a great romance for you. The man you're going to marry. Tell me more. I can see that he's a very powerful bender. Sebagai kenang-kenangan, Katara memakai kalung pertunangan ibunya, sebuah perhiasan yang digunakan oleh suku air utara untuk menunjukkan bahwa seorang pria berencana untuk menikahi wanita tertentu. So who's the lucky boy? Huh? Your betrothal necklace. You're getting married, right? No, I don't think I'm ready for that yet. Begitu Katara kehilangan kalungnya, Aang membuatkan kalung baru yang siap dia terima. Sementara tidak ada karakter yang memahami pentingnya gerakan seperti itu pada saat itu, Aang tanpa disadari mengumumkan bahwa dia berencana untuk menikahi Katara. Smoochy, smoochy, someone's in love. Untuk menekankan hal ini, Aang kemudian menemukan kalung Katara yang hilang. Nomor 8. Apalah arti sebuah nama? Sebuah pertunjukan yang ditulis dengan ketat seperti Avatar The Last Airbender tidak hanya memberi nama pada karakter utamanya tanpa berpikir dua kali. Fire! Wang fire! This is my wife, Sapphire. Sapphire Fire, nice to meet you. Misalnya, Aang ditulis menggunakan karakter Cina yang berarti damai dan angkat, yang secara sempurna menggambarkan Avatar. Nama Zuko juga mencerminkan busurnya, karena itu artinya kegagalan dan orang yang dicintai. You've always thrown everything you could at me. Well, I can take it, and now I can give it back! Sementara itu huruf pertama dalam bahasa Aero berarti mugwort Cina, yang pada awalnya tampak agak aneh, tapi sebenarnya itu adalah ramuan yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Huruf kedua adalah nama sungai. Bersama-sama ini bisa dibilang berkonotasi penyembuhan dan kebijaksanaan, yang tepat dengan karakter Aero. Not many still cling to the ancient ways. Those who do can always find a friend. Nomor 7, Toph membuat Nickelodeon. Avatar mungkin gak seperti acara lainnya di Nickelodeon, tapi tetap saja itu kartun Nickelodeon. Wow, this is amazing to watch. Sementara acara ini kadang-kadang merujuk atau direferensikan oleh acara lain di jaringannya, Avatar pernah melangkah lebih jauh dengan hanya melemparkan logo percikan Nickelodeon ke layar. That's what Sokka's talking about. You have a good eye. Sebelum memasang gelang, Toph membentuk kembali meteorit Sokka menjadi berbagai bentuk, termasuk percikan hitam yang hanya dengan sentuhan oranye dan beberapa efek suara akan berubah menjadi logo Nickelodeon. Ini adalah referensi kecil lucu dan menarik. In battle, you only have an instant to take everything in. Nomor 6. Toph tidak menyentuh tanah saat tidur. Dalam contoh kontinuitas yang rapih dari episode sebelumnya yang melibatkan Zuko secara tidak sengaja membakar kaki Toph, pengendali tanah pergi tidur dengan kaki terangkat ke udara. It's nice to get a chance to relax a little. It hardly ever happens. Karena fokus adegan ini adalah Sokka yang menghilang dengan tenang di malam hari, detail terkait Toph ini mungkin diabaikan. Karena Toph perlu menyentuh tanah untuk merasakan getaran di bumi. Masuk akal juga jika karakter tersebut memutuskan untuk mengangkat kakinya agar dia bisa tidur nyenyak. So what's our plan? Don't know. Too tired to think. Jika tim Avatar tidak harus selalu waspada karena sedang berperang, Toph mungkin akan lebih sering berdiri dengan kakinya. I should probably wear shoes, but then he won't be able to see as well. Sorry, shoes.
Nomor 5, kura-kura singa. Aang harus menunggu sampai malam pertempuran terakhir untuk bertemu langsung dengan kura-kura singa. Maybe you can help me. Everyone, even my own past lives, are expecting me to end someone's life. But I don't know if I can do it. Meskipun kura-kura singa akan membuat debut fisiknya di episode terakhir, Avatar memang mengatur panggung dengan memasukkan beberapa referensi ke kura-kura singa, termasuk gambar di episode The Library di musim kedua. Juga akan ada beberapa patung kura-kura singa di episode Sokka Master musim ketiga. Kura-kura singa akan memainkan peran penting dalam mengajari Aang cara mengatasi Raja Api Ozai dengan caranya sendiri. Jadi sangat keren untuk melihat pertemuan ini diramalkan. Wait for him. He will come. Nomor 4, Momo dan Biksu Gyatso. Sebagai mentor Aang, Biksu Gyatso adalah seorang pengendali udara dengan keterampilan luar biasa, kebijaksanaannya tanpa batas dan selera humor yang menyenangkan. 1, 2, 3. Gyatso adalah hal terdekat yang dimiliki Aang sebagai seorang ayah dan keduanya sangat dekat. Gyatso, I know you mean well, but you are letting your affection for the boy cloud your judgment. All I want is what is best for him. Setelah Katara dan Sokka mencairkan Aang, mereka kembali ke kuil udara selatan dan menemukan Momo, seekor lemur bersayap yang memimpin Avatar ke sisa-sisa Gyatso. Lemur! Dinner. Don't listen to him. You're gonna be my new pet. Dalam konsep awal Avatar, Momo dimaksudkan sebagai roh reinkarnasi Gyatso. Meskipun ini akhirnya dibatalkan, sifat nakal Gyatso dapat dilihat di Momo. Nomor 3, kesehatan mental Azula. I know what you're gonna say. She's my sister and I should be trying to get along with her. No, she's crazy and she needs to go down. Azula adalah penjahat brilian yang bisa menakutkan dan menghibur dalam adegan yang sama. I must find the Avatar to restore my honor. It's okay. You can laugh. It's funny. So what now? Now? Now it's over. You're tired and you have no place to go. You can run, but I'll catch you. Seorang keajaiban yang bayangannya membayangi kakaknya. Azula memulai debutnya sebagai ancaman yang percaya diri dan kuat bagi tim Avatar. Tapi retakan mulai terbentuk di mental sang putri selama musim terakhir. You think I'm a monster? I think you're confused. All your life you've used fear to control people. Like your friends May and Ty Lee. Well, what choice do I have? Trust is for fools. Fear is the only reliable way. Azula tetap menjadi antagonis sampai akhir seri. Tapi Avatar memberi petunjuk bahwa sang putri menderita masalah kesehatan mental. Setelah perang 100 tahun, Azula bahkan dikirim ke rumah sakit jiwa daripada penjara, menunjukkan bahwa Zuko juga merasakan hal yang sama. Nomor 2, belajar dari bangsa lain dan seni. Tujuan Avatar adalah untuk menyatukan keempat negara, karena harmoni antara elemen akan memungkinkan masing-masing untuk makmur. Understanding others, the other elements, and the other nations will help you become whole. Beberapa teknik yang lebih kuat dalam semesta ini membutuhkan para bender untuk melihat melampaui bangsa mereka untuk mendapatkan bimbingan. Why are you telling me these things? It is important to draw wisdom from many different places. If we take it from only one place, it becomes rigid and stale. Aero ahli dalam mengadopsi ajaran dari elemen lain. Studinya tentang pengendali air membawanya ke penciptaan pengalihan petir. Waterbenders deal with the flow of energy. A waterbender lets their defense become their offense, turning their opponent's energy against them. I learned a way to do this with lightning. Ketika Zuko menggunakan teknik nafas api agar tetap hangat, ia mengingat kemampuan pengendalian udara untuk mengontrol suhu tubuh. Katara bertahan melawan hama dalam posisi yang lebih cocok untuk seorang pengendali tanah daripada seorang dari suku air. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, bekas luka kaki Aang. Meskipun kontinuitas itu penting, beberapa detail cenderung dihilangkan karena tidak akan menambah banyak cerita. You must learn to let go. Untuk sepenuhnya menyadari perannya sebagai Avatar, Aang menjalani perjalanan yang penuh dengan pelajaran, kekalahan, dan kemenangan. In your note, you said you could teach me to gain control of the Avatar state. How? You must gain balance within yourself before you can bring balance to the world. Setiap pengalaman berharga, termasuk saat Azula menyerang Aang dengan kilat dan meninggalkan Avatar dengan bekas luka yang mengerikan di bagian bawah kakinya. Sejak saat itu, bekas luka Aang tetap ada.
karena itu merupakan momen penting dalam pertumbuhannya. What are you doing? Teaching you a lesson. Fakta petir yang keluar melalui kaki Aang juga masuk akal, karena listrik akan terlihat untuk mencapai tanah secepat mungkin. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.